Selamat sore Sobat Pos, ketemu lagi di Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai tema kita yaitu kita ini korban bullying. Masih bersama saya Amirul Yusuf dan Anan sebagai aktivis komunitas kita korban bullying. Oke, kan tadi kita sudah sebutkan kalau Anan ini adalah aktivis komunitas kita korban bullying. Nah, sebetulnya sih komunitas apa itu dan kapan dibentuknya? Oke, Bisa jadi dijelaskan sedikit mengenai itu? boleh dong. Jadi menjelaskan sedikit ya soal kita korban bullying ini sebenarnya terbentuknya di 2021, Kak. Oke. Tapi di 2021 itu kami fokusnya memang edukasi secara online lewat Instagram, lewat postingan-postingan. Kalau Kak Irul tahu komik Juki, Iya tahu. nah style edukasi yang kami berikan itu pakai komik singkat seperti itu. Oke. Jadi bukan komik sih, lebih ke ilustrasi, gambaran-gambaran Hmm. mengenai bullying gitu. Karena memang pendekatan yang kami lakukan kan ke generasi Z dan generasi Alpha. Jadi kami putar otak tuh gimana caranya Biar edukasi yang kami berikan biar tidak. mudah ya. Iya, biar mudah gitu dan teman-teman lebih enak menerimanya. Jadi 2021 hingga 2023 itu memang fokusnya edukasi secara online, entah itu postingan ilustrasi tadi, live atau video-video edukasi lainnya. Pada tahun 2023 kami tuh mulai bingung ya Kak, bukan bingung sih, kami ngerasa kok bullying nggak turun-turun, kok nggak Oke. ada apa ya, hasil yang signifikan. Akhirnya kami mulai buat fokus lah ke edukasi secara offline. Nah, di situ dari studi literatur, dari segala macam hal pertimbangan, akhirnya kami menemukan bahwa ada satu solusi konkret dalam mengeradikasi bullying atau menekan kasus bullying, yaitu pembentukan Satgas anti bullying pada siswa. Karena banyak banget bullying yang terjadi itu di sekolah kan ya, Kak. Jadi itu tadi fokusnya secara offline itu baru di 2023 dan alhamdulillah masih berjalan hingga saat ini kayak gitu. Nah, tadi kan jelaskan siapa sih pembentuknya? Kok Mm-mm. bisa sih jadi bikin itu? Apakah mereka korban-korban bullying Korban. juga sesuai namanya begitu atau gimana sih? Oke, jadi pembentuk apa ya, founder-founder gitu ya dari kita korban bullying itu memang teman-teman siswa. Jadi dari siswa untuk siswa kayak gitu. Dari siswa SMA Gips, dari siswa SMA yang 2 Banjarbaru, dari di Cempaka dan segala macam itu bervariasi gitulah. Nah, apakah kami semua korban bully? Memang ada sebagian yang korban bully, tapi tidak semua. Dan kenapa namanya kita korban bullying adalah bahwa teman-teman kita ketahui bersama ya bahwa korban bullying tadi sering merasa sendiri. Maka dengan nama kita korban bullying ini adalah harapannya korban bullying itu tidak merasa sendiri. Korban bullying tidak merasa aku menghadapi ini, tapi kita menghadapi ini. Kita semua menghadapi ini bersama kamu, kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa anggotanya atau mungkin sudah tersebar di sebelah semua Kalimantan? Oke, Atau gimana? jadi untuk foundernya sendiri kan ya kembali lagi Kak ada 13 kurang lebih. Nah, untuk apa ya, penggerak di Kita Korban Bullying atau volunteer relawan-relawan di Kita Korban Bullying ini di Kalimantan Selatan tuh udah 300 apa 3.000 ya lupa. Pokoknya ada 3.000 kalau nggak salah. Jadi di Kalimantan Selatan tuh udah 3.000 dan itu sudah semua kabupaten kota. Kami juga udah open relawan nasional, Kak, itu kemarin udah ada 6.000-an lebih dan itu sudah dari seluruh provinsi di Kalimantan Selatan. Kemarin pun kami sudah ada mengadakan deklarasi Hari Anti Bully di Universitas Indonesia di Jakarta. Itu sudah berkolaborasi sama berbagai mitra kami dari generasi anti kekerasan dan sebagainya dan itu tadi apa ya sebagai kick off dari kami bersama relawan dari seluruh Indonesia bahwa inilah gerakan kita bersama-sama seperti itu. Oke, mantap sekali. Mungkin adakah kendala dalam menjalankan komunitas ini? Kendala dalam menjalani komunitas ini sebenarnya di SDM ya Kak. Gimana kami sangat ingin menjangkau seluruh daerah gitu. Tapi karena SDM-nya yang terbatas mungkin kebanyakan kan kayak di Kalimantan Selatan memang banyaknya di Banjarbaru dan di Banjarmasin. Kami tuh pengen banget gimana caranya ada SDM yang juga ada di hulu sungai biar bisa jalan juga di hulu sungai gitu. Kami juga pengen, salah satu goals kami adalah roadshow di seluruh Indonesia kita korban bullying ini biar sama-sama kayak gitu. Nah, mungkin itu sih Kak kendalanya di SDM, penyebaran SDM-nya yang merata dan sebagainya. Oke. Oh, sambil selang-seling ya, ada komentar dari netizen Oke. bertanya. Mm-mm. Oke. Dari Maul, Mm-mm. apakah bawa barang-barang dan diejek saat MOS itu masuk bullying? Nah, Bawa barang-barang. maksudnya barang-barang aneh-aneh yang kan MOS itu kan disuruh bawa Heeh. bawa barang ini, bawa barang Mm-mm. itu kan. Mm-mm. Nah, itu gimana? Itu masuk bullying atau enggak sih? Atau cuma
sekedar seru-seruan aja? Oke. Sebenarnya untuk bawa-bawa barang itu masih belum bisa dikatakan bullying ya, karena bullying tadi kan ada verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying. Tapi ada Mungkin bullying keyword dompet mungkin? bullying dompet Isi mungkin, dompet? Oh ya, enggak. ya kan? Oh ya, Karena bullying itu memang fokusnya adalah adanya kekerasan gitu ya. iya. Bawa barang belum masuk ke bullying. Cuman tadi ada keywordnya adalah diejek-ejek. Iya. Pas MPLS, pas MOS kan biasanya Diteriaki. iya biasanya Cepat. diteriaki dan Nah, biasa siswa barunya disuruh memakai atribut-atribut yang yang memang aneh gitu. iya. Nah, jadi bisa diejek. Pas diejeknya itu masuk ke bullying verbal. Itu masuk bullying Hmm, verbal kayak gitu. Apalagi apa ya perasaan siswa yang masuk pun merasa gimana gitu ya, pasti merasa tersakiti juga lah ibaratnya. Nah, karena bullying tadi berfokus kepada korban, maka kembali lagi ke korbannya merasanya seperti apa, kayak gitu. Apa kalau misalnya siswanya merasa, oh seru aja nih, kayak gini aku suka aja diginiin, maka tidak bisa kita katakan bullying juga. Tapi kalau misalnya siswa-siswanya ngerasa, aduh aku ngerasa terhina nih, diginiin, disuruh bawa barang aneh-aneh, maka bisa jadi masuk bullying juga. oke, mungkin komunitas Anan ada mengedukasi seharusnya bagaimana sih MOS yang baik seperti itu? Nah, untuk kita korban bullying sendiri kan masih belum apa ya Kak, belum ranahnya ke sana, cuma Oke. harapannya ke sana. Ini menjadi langkah pertama bagi kami. Pada hari ini tadi, pada pagi tadi diundang sebagai pemateri di MPLS salah satu SMP di Banjarbaru tadi. Kami, ya namanya kami bukan pemegang kebijakan ya Kak. Iya, betul, Kami betul. tidak bisa juga mengatur bahwa, oh sekolah Anda harusnya seperti ini, sekolah Anda seharusnya seperti ini. Cuma harapannya, ke depannya kami bisa tuh menjangkau teman-teman OSIS, misalnya teman-teman guru. Nah, kembali lagi ya Kak, karena misalnya yang bikin MPLS tuh biasanya teman-teman siswa ya, kalau di SMA. Kami sudah menjangkau OSIS-nya. OSIS di SMP, di OSIS di SMA, di SMK itu sudah menjadi ranahnya kami. Kami memang tidak bisa mengatur mereka, tapi dengan edukasi yang kami berikan mengenai bullying ini, harapannya mereka bisa tersadar bahwa, oh ini nggak benar nih, kayak gitu. Jadi secara tidak langsung sih Kak, kami tidak bisa kan menghakimi, nggak boleh nih kayak gini, gitu. Jadi secara tidak langsung aja. Oke, mungkin kalau komunitas sendiri bagaimana untuk membantu korban bullying yang secara sudah mentalnya sudah sakit ya, terutama sudah lama dibully itu gimana sih? Nah, karena komunitas Anan sendiri memang fokusnya di preventif ya Kak, pencegahan, belum Pencegahan. penanganan. Memang di DM Instagram kita korban bullying itu banyak banget yang bercerita. Jadi kalau misalnya memang mereka apa ya perlu penanganan, sebenarnya bukan ranahnya kami. Cuman kalau misalnya memang saat itu bisa kami apa ya Kak, bisa kami reach out, tentu akan kami arahkan juga kepada orang-orang yang profesional. Karena tidak bisa sembarangan juga kan mengatasi korban-korban bullying gitu, apalagi kalau traumanya sudah berat. Oke, betul sekali. Terus ini ada pertanyaan lagi dari kita selang-seling ya. Iya, Ada pertanyaan lagi dari Nata. heeh. Apakah tindakan cyberbullying itu bisa dipermasalahkan secara hukum? Oke, heeh. Nah, itu gimana sih? Oke, karena kebetulan Anan bukan anak hukum tapi Iya. ya, jadi dijawab semampunya Anan aja. Oke. Itu bisa dibawa ke ranah hukum pastinya. Ini Anan pernah juga deh bawa materi ini sama Kak Sadam Permana kemarin pas ada Zoom webinar. Itu bisa dipermasalahkan secara hukum karena memang ada landasan hukumnya juga. Jadi jawaban singkatnya bisa gitu. Oke. Ini terus pertanyaan terakhir. Mungkin ada rencana ke depan apa komunitas yang akan dijalankan Oke, dan harapan targetnya? Oke, targetnya Kak. Harapannya kita korban bullying ini bisa menjangkau teman-teman seluruh remaja, seluruh siswa di Indonesia biar sama-sama kita speak up dan menggelorakan bahwa kita menentang tegas perundungan atau bullying seperti itu. Oke, terima kasih. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Terpaksa kita harus tutup acara ini dan sebelum itu kita akan closing statement dulu dari Anan. Silakan. Oke, teman-teman semua, isu perundungan ini tentunya isu yang seharusnya kita sudah melek sedari lama, namun tidak ada kata terlambat dalam mengatasi segala hal. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, ini bukan hanya tugas aku, bukan hanya tugas kamu, tapi ini tugas kita bersama untuk stop dan cegah bullying. Karena kita wujudkan Indonesia Emas 2045 bahagia tanpa perundungan. Oke, terima kasih sudah Sobat Ipos sudah menonton sampai akhir acara ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Amirul Yusuf, jurnalis Banjarmasin Pos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.